sorak-sorai buat Allah kita. Woo! You're here, God. Yeah. Masih. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah tak akan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja nama. Sama-sama seperti ini, come on, sing it. Roh Kudus membakar setiap kami, yeah, yeah, yeah. Naikkan pujian, mujizat terjadi, oh. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama katakan langkah, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan, serukan aja. Sekali lagi sama-sama angkat tangan kita and sing it. Roh Kudus membakar setiap kami, oh, naikkan pujian, mujizat terjadi. Come on, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama tepuk tangan, come on. Kau Allah yang ajaib, hadir di sini. Come sing with me. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sama-sama tangannya bisa seperti ini, come on. Hey. Oh, 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 oh. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian, mujizat terjadi. You ready? Come on. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban
kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami apa adanya. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni di hadapan-Mu. Ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang Kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milik-Mu. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni di hadapan-Mu. Ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Yang Kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milik-Mu. Kami datang, ku datang
bersama angkat kedua tanganmu dan katakan di hadapannya, ku datang padamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu, apa adanya, hatiku milikmu, apa adanya, hatiku milikmu. Kau hadir di sini, melawat setiap hati. Oh, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta. Hanya kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Sing hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta. Hanya kau, hanya kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu. Mari angkat tangan kita katakan, kau, hanya kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, kau suci, kau suci, layak. Oh, sungguh ku cinta Kau. Oh, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta. Tiada yang lain Tuhan. Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, Engkau suci, layak terima puji.
kau, sungguh ku cinta kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menjumpai kami ya Tuhan. Terima kasih sudah menemukan setiap kami sejak kami masih muda. Kami mau berikan hidup kami lebih lagi. Mengasihi Engkau, melayani Engkau. Sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Sampai memutih rambut kami. Kami mau setia sampai akhirnya Tuhan. Thank you Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu dekat. Dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus setiap orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Army of God. Dimanapun kalian berada, saya punya pantun buat Anda. Asik ya. Diperhatikan ya. Leci mangga, apel nangka. Asik, cakep. Makasih. Itu nama buah-buahan. Cakep. Ya, belum kelar ya. Meski lagi di rumah aja, kamu gak sendirian. Yeay. Ya, di ibadah hari ini kita masih secara online. Kelihatannya sih teman-teman ada di rumah masing-masing, menatap layar masing-masing. Ada yang di kamar, ada yang di ruang tamu, mungkin ada yang di garasi. Saya nggak tahu kalian lagi di mana. Tapi tahu nggak? Saat ini nih ada ribuan anak muda sama-sama beribadah bareng di kamar masing-masing, di ruang tamu masing-masing, di garasi masing-masing. Kita semua merasakan hadirat Tuhan yang sama dan apa yang kami rasakan di sini juga setiap orang kalian semua mengikuti ibadah juga merasakan hal yang sama. Boleh tatap layarnya masing-masing, kasih hai secara virtual buat setiap AOGers yang sama-sama beribadah sore hari ini. We are one family, amin. Dan ibadah kita next week juga masih akan secara online. Jadi tetap nantikan Sabtu depan di ibadah Army of God yang luar biasa ini. Dan jangan tinggalkan, jangan lewatkan juga connect group yang masih juga secara online. Join, tanya sama CGL-nya kapan nih, apa ganti hari atau jamnya jam berapa, linknya apa, pakai media apa gitu ya. Dan jangan lewatkan pokoknya karena di dalam connect group ini kita sama-sama saling membangun, kita juga saling mengingatkan untuk kita hari-hari ini terus produktif, mengisi hari-hari dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun. Karena setelah semua masa ini selesai, kita semua mau sama-sama siap, ready to move forward dan mengalami percepatan dari Tuhan. Ya, dan gak ada satu orang pun dari kita yang tertinggal. Ngomong sama kanan kirinya secara virtual, jangan sampai ketinggalan. Dan bagi setiap Anda yang belum bergabung di dalam Connect Group, kami rindu untuk mengundang setiap kalian untuk bisa join bersama kami di Connect Group Army of God dan merasakan sukacita bersama-sama dalam persekutuan saudara seiman. Dan bisa hubungin setiap nomor, ada nomor yang tertera di layar Anda untuk tanya-tanya tentang Connect Group. Dan mari kita siapkan persembahan kita. Untuk persembahan dapat Anda berikan melalui nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan, kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Biar saat kami memberikan persembahan ini, Tuhan, Engkau menguji hati kami, bawa kami ya Tuhan untuk semakin cinta Engkau. Pakai setiap yang kami berikan ini untuk membawa banyak orang semakin kenal Engkau, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk bangsa, untuk kota kami tercinta. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Setiap orang yang siap untuk memberikan di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. God bless you. Your sovereign love for me.
just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Come on, sing with your heart. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. Just grace and mercy that I see. Here comes the simple song of comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Change, but still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Tadi waktu worship, pas saya di bawah, saya persiapan. Saya dapat sebuah ayat yang di luar dari apa yang saya persiapkan. Hari-hari ini mungkin kita mengalami masa yang gak mudah. Tapi tahukah Tuhan gak pernah tinggalkan kamu sendiri? Tuhan tadi ngomong di Yohanes 14, Tuhan berkata seperti ini. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tahu enggak, kalau beberapa waktu ini kita sudah terpisah secara fisik, kita enggak bisa ketemu dengan saudara seiman kita. Kita kangen dengan ibadah. Tahukah bahwa Tuhan jauh lebih kangen denganmu? Tuhan sampai berikan pesan ini pada kita supaya kita enggak perlu worry, saudara. Ini keuntungan kita jadi anak Tuhan. Kalau hidup kita disertai Tuhan, kalau meninggal kita reuni dengan Tuhan. Apalagi yang kita perlu khawatirkan. Rumahmu sudah siap kata Tuhan di sana. Bahkan kalau kita dipanggil Tuhan pun, there is nothing yang perlu kamu khawatirkan. Tidak ada sama sekali yang perlu kamu khawatirkan. Hari ini kalau kita berkata, Jesus I love you, tahukah Jesus love you more? Tahukah Tuhan lebih lagi mengasihimu? Tahukah dia tidak pernah tinggalkan kau sama sekali? Kalau hari ini kita masih bisa bilang, Jesus I love you. Kalau masa jadi semakin lebih berat lagi, masih tidak bisa dari mulutmu, dari hatimu kau ungkapkan itu. Jesus I love you. Tahukah Yesus yang kau cintai tidak pernah berubah? Tahukah Yesus tetap mengasihimu dengan cara yang sama dengan 2000 tahun yang lalu dia mati di Kalvari. Hari ini pun juga sama. Yesus mengasihimu. Kalau masa sulit ini boleh kita jalani hari ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I know you love me more, God. I know you love me more. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thank you Tuhan buat setiap kasih-Mu di hidup kami hari ini. Kalau kami masih boleh mendengar sabda-Mu lagi ya Tuhan. Kami masih boleh dengar isi hati-Mu. Sungguh Tuhan, kami adalah pribadi yang paling beruntung di dunia ini ya Tuhan. Thank you Tuhan untuk menjadi Tuhan yang sungguh-sungguh setia dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Di gunung dan di lembah Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kalau kami mau dengar firman-Mu, ya Roh Kudus Kau yang terangi setiap hati kami. Kami boleh mengerti dan memahami isi hati-Mu. Kami didapati bukan jadi orang yang sering salah paham kepada-Mu ya Tuhan. Tapi kami didapati menjadi orang yang selalu ada di pihak-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom saudara. Ada gejolak di hati saya gini. Di satu sisi saya senang dapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Tapi di sisi lain ada sedihnya. Kenapa di recording? Berarti kalau di recording begini berarti kita masih belum dalam kondisi baik-baik saja di luar sana. Akhir-akhir ini kita semua di dunia merasakan musibah yang sama. Kita merasakan sesuatu yang gak enak di hidup kita. Kita merasakan sesuatu musibah bersama-sama. Dan itu juga buat saya bersedih kayak gitu loh. Nah, tahu enggak, corona itu, ini kan lagi ngetren ya hari-hari ini kalau di searching di Google mungkin corona itu ngalahin semua artis yang ada gitu loh. Padahal dia itu kecil loh corona itu. Nggak ada segini, kecil banget. Corona itu kecil. Tapi dia sangat-sangat mengimpact ke kehidupan kita kayak gitu loh. Di kehidupan saya pun, saya cerita sedikit, ini sangat ngimpact sekali. Karena wabah ini, maka semua apa yang terjadi di masa lalu yang tidak pernah ada itu sekarang ada. Saya kerja di bidang marketing dan ini baru seumur-umur hidup sejak zaman Adam dan Hawa, marketing itu boleh work from home, saudara. Nggak ada, saudara. Biasanya marketing itu ya keliaran di jalan, cari customer, cari nasabah. Ini boleh work from home. Dan mungkin ini juga pertama kalinya sepanjang sejarah. Targetnya diturunkan, saudara. Jadi maaf kalau saya tidak bisa menahan sukacitanya, saudara. Tapi enggak, jujur, hati saya itu pedih sekali. Saya melihat banyak duka, banyak kesusahan yang terjadi di sekitar kita. Tapi satu sisi kita enggak bisa terus jadi orang yang negatif, saudara. Kita mesti belajar jadi orang yang positif, kita lihat positifnya apa. Kita banyak baca juga, maksudnya di artikel, corona ini juga bawa positif juga. Keluarga yang biasanya jarang ngumpul, saudara, jadi ngumpul, saudara. Terus saya juga, istri saya tentu senang, saudara. Biasanya kalau saya kerja, kadang sampai lembur, sampai malam. Kalau enggak saya urusan pelayanan di gereja. Kalau sekarang terus ngandang di rumah, saudara. Istri saya senang, saudara. Akhirnya apa? Saya nggak jajan di luar, nggak makan di luar, saudara. Makannya makan masakannya dia, saudara. Mau tidak mau
Terus kadang siang pun dibontotin. Jadi akhirnya porsinya banyak. Saudara. Ini saya agak menggemuk lagi ya gitu. Dan istri saya seneng. Istri saya itu paling seneng kalau saya gemukan saudara. Karena selama ini kalau saya di luar makannya, saya agak kurusan, saya semakin berkurang, dia semakin bertambah saudara. Jadi dia senang sekali mungkin, dia bersyukur ada hikmah di balik corona ini saudara. Lalu ngomong soal corona lagi ya saudara, kita ice breaking sedikit. Corona ini buat saya itu menyingkapkan dua sisi kelam manusia saudara. Yang pertama apa? Bahwa manusia itu tidak pernah puas. Dengan corona jadi ketahuan beneran sebuah prinsip ini. Dulu kita sering minta dong tanggalan yang tanggal merahnya banyak. Sekarang merah semua sudah. Di rumah terus. Kampus tempat yang saya pegang juga ini sudah libur, sudah hampir sebulan jalan dan akan masuk lagi setelah UAS. Jadi benar-benar yang liburnya panjang banget saudara, ini berbulan-bulan. Lalu apa lagi? Manusia itu kan minta libur, sekarang dikasih banyak ngomel saudara. Lalu kedua apa lagi? Manusia itu adalah makhluk yang self-centris saudara. Sini kelihatan sih saudara, banyak sekali orang yang simpati tapi sedikit yang berempati saudara. Kita lihat kalau ada, biasanya kalau di IG, di sosmed kayak gitu ada cerita-cerita sedih tentang seseorang yang harusnya beli hand sanitizer tapi nggak dapat. Biasanya kita aduh bersimpati tapi nggak berempati, kita tetap beli juga saudara, tetap kita borong juga. Itu ketahuan manusia itu ternyata bukan makhluk yang bisa berbagi, makhluk yang ternyata susah sekali untuk berempati. Itulah manusia. Corona menyingkapkan dua hal itu saudara. Jadi hari-hari ini, apalagi kalau saudara ini ada tips sedikit saudara. Kalau hari ini engkau sedang di PDKT-in seseorang, kalau engkau seorang wanita, ada cowok yang PDKT denganmu dan kamu dibelikan hand sanitizer, coba random aja saudara. Fotoin stroke-nya dong. Buat apa? Saudara perlu cek. Yang dikasih saudara satu, dia sendiri beli berapa. Dia sebenarnya lebih sayang sama siapa, itu bisa dicek saudara. Jadi corona itu benar-benar menyingkapkan wajah asli manusia itu kayak apa saudara. Oke saudara, kita skip kembali ke kebenaran saudara. Nah hari ini apa yang saya mau bagikan adalah begini saudara. Saya mau tanya saudara, apa mukjizat Tuhan Yesus yang paling dahsyat? Yang menurut saudara paling wow itu apa sih mukjizatnya Tuhan? Enggak ada suara ya di sini. Kenapa? Membuat jomblo tidak lagi sendiri. Apa? Oh, sorry. Kedengaran dari sini kayak begitu. Oke, membangkitkan orang mati. Apalagi? Orang yang buta sejak lahir melihat. Tapi saya jujur saudara, saya itu kagum dengan sebuah mukjizatnya Tuhan Yesus. Ini mungkin bukan yang terbesar, bukan yang terheboh, tapi menurut saya paling unik saudara. Mukjizat paling unik Tuhan Yesus yang kita akan pelajari hari ini adalah di Lukas 8 ayat 22 sampai 23. Kita baca perikopnya. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Katakan amin. Ini mujizat the best. Ini savage banget saudara. Tidur di perahu yang sedang kena badai saudara. Ini buat saya itu kayak, Tuhan ini Tuhan bener sih. Kok bisa ya? Saya mikir, saudara, untuk saudara yang mungkin belum pernah traveling dengan kapal jarak jauh saudara, saya ceritain sedikit ya saudara. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu itu saya liburan ke Pulau Karimun Jawa saudara. Karena liburannya ala backpacker, biasa kan, kita cari mana yang teririt saudara. Waktu itu pilihan transportasinya ada pesawat sama kapal. Saya pilih apa? Kapal saudara, pasti. Terus yang kedua, ada pilihan lagi, kapalnya mau pakai kapal cepat atau kapal reguler. Saya pilih kapal reguler, saudara. Kita sepakati kapal reguler dan itu keputusan yang paling saya sesali seumur hidup saya. Kapal reguler itu 3,5 jam, saudara, nyebrangnya dari Jepara sampai ke pulaunya Karimun Jawa. Dan itu siksaan, saudara. 3,5 jam itu, saya pikir dulu ini logika saya, ombak itu cuma ada di pinggir pantai, saudara. Di tengah laut itu saya pikir itu tenang airnya, ternyata enggak, saudara. Itu tuh ombaknya itu bisa sampai 3 meter kayak gitu. Dan itu buat mual-mual saudara. Dan enak kalau bisa tumpah enak. Saya nggak bisa tumpah saudara. 3,5 jam itu jadi tersiksa. Jadi cuma pegangan di depan toilet gitu. Tapi nggak bisa tumpah. Jangankan tidur saudara. Untuk stay awake aja susah saudara. Untuk bangun aja susah. Yesus ini bener-bener Tuhan. Saya tahu buktinya apa dia bisa tidur di dalam badai.
Susah saudara. Pulangnya agak berhikmat sedikit. Oh pulangnya tidak pakai kapal reguler. Saya sudah feeling, kayaknya kapal reguler lama deh. Kapal cepat aja. Kapal cepat tidak 3,5 jam, tapi 1,5 jam. Dan itu keputusan terburuk kedua berikutnya yang saya buat saudara. Ternyata lebih tersiksa saudara. Selama 1,5 jam itu habis. Itu aduh sudah pejamkan mata sudah tidak bisa. Jadi benar-benar tersiksa sekali. Dan saya tuh heran gitu loh. Yesus itu kenapa ya kok bisa tidur di saat badai? Tapi waktu saya diingatkan Tuhan oleh perikop ini, ternyata Tuhan tuh ngomong sesuatu ke saya yang sederhana. Tahu nggak bahwa untuk beristirahat itu butuh sebuah kemampuan khusus. There is the art of rest. Ada seninya untuk beristirahat itu. Dan waktu Yesus itu tidur, itu bukan benar-benar menggambarkan tidur yang tidak berdaya saudara. Enggak. Yesus itu sedang mau mengajari kita. Di perikop ini bagaimana caranya kita ini bisa beristirahat di dalam badai. Saya percaya hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita itu akan set us free. Kalau kita selama ini jadi orang yang sering panik, orang yang sering gelisah, orang yang sering khawatir, orang yang sering hatinya kacau. Hari ini kayak Tuhan tuh pengen singkapkan sebuah kebenaran bahwa bisa kok, it is possible to rest in the storm. Untuk kita bisa istirahat dalam badai itu sangat possible, sangat mungkin saudara. Nah, istirahat saudara itu tidak sama dengan diam saja. Istirahat itu tidak sama dengan diam saja. Selama ini orang berpikir mungkin jangan istirahat dong. Kalau mau sukses, kalau mau tetap lanjut di kehidupan ini harus terus bekerja. Istirahat itu tidak sama dengan diam saja dan tidak bekerja saudara. Istirahat itu berbicara tentang kita ini jiwa kita yang beristirahat. Di luar kita bisa kerja sangat keras, tapi jiwa kita bisa sangat tenang sekali. Nah, saya cuma bagian message sederhana ada 2 saja hari ini. Bagaimana kita bisa beristirahat. Yang pertama, planning well. Merencanakan dengan baik. Tadi kalau kita baca di ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Salah satu terjemahnya dikatakan, it was smooth sailing. Waktu itu cuacanya lagi baik untuk berlayar. Jadi artinya begini loh saudara. Terutama karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Kita menghadapi wabah bersama, menghadapi masalah bersama. Artinya beristirahat itu tidak berarti kita jadi orang yang ngawur, tidak prepare. Enggak, justru kita harus prepare. Yesus itu bukan sengaja berlayar ketika badai saudara. Itu yang kalau saudara harus pahami itu. Kita harus pahami bahwa Yesus sudah ngeplan dengan sangat baik. Sudah dicari cuaca yang terbaik. Dicari cuaca yang tenang, yang untuk berlayar itu aman. Merencanakan itu bicara soal apa sih? Ngeplan ini juga bicara tentang kita merencanakan bersama dengan Tuhan. Di awal tahun saya bagikan sebuah pesan Tuhan untuk memulai dengan Tuhan. Ayo mulai dengan Tuhan. Ngeplan itu bicara tentang kita memulai dengan Tuhan. Kita libatkan Tuhan dalam perencanaan dan kita juga libatkan Tuhan dalam menjalani plan kita tadi. Itu yang namanya kita ngeplan. Kita bukan jadi orang yang ngawur saudara. Bahkan di Amsal 20 ayat 18 dikatakan begini. Amsal 20 ayat 18, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Saudara kita nggak bisa ngawur saudara. Justru dalam kondisi yang tidak mudah, kita nggak bisa cuma bondo iman saudara. Pakai hikmat dari Tuhan. Kita nggak bisa sekedar maju aja bondo iman saja. Justru banyak duduk dan berpikir strateginya. Kalau engkau sekarang ini lagi kuliah, kalau engkau sekarang ini lagi kerja, engkau lagi sekolah. Sebenarnya dengan kondisi seperti ini kita diminta untuk di rumah stay. Sebenarnya waktu kita tuh justru banyak untuk bisa berpikir loh saudara. Banyak waktu kita ini tidak lagi buang-buang waktu untuk di jalan. Kita tidak lagi buang-buang waktu untuk harus ketemu dengan banyak pihak yang tidak terlalu perlu sebenarnya. Kita bisa justru banyak istirahat. Saya jujur aja sih, saya merasa fisik saya itu justru paling sehat itu ya 1-2 minggu belakangan ini. Waktu kita diminta untuk stay di rumah, itu justru banyak waktu untuk istirahat. Banyak waktu juga untuk berpikir di pekerjaan. Saya jadi bisa lebih produktif mikirnya. Saya jadi bisa bekerja lebih keras, work hard outside, tapi real rest inside. Saya bisa benar-benar istirahat di dalam. Saya benar-benar bisa berpikir dengan jernih. Di penggembalaan contohnya, di pelayanan saya juga jadi bisa mikir, oh iya harus ketemuan dengan siapa, harus ngobrol dengan siapa. Kalau selama ini si A, si B susah ditemui, sekarang justru tidak susah ditemui. Makin mudah untuk merencanakan segala sesuatu. Jadi kita mesti belajar jadi orang yang
Ayo, jangan lihat negatifnya aja. Kita lihat positifnya gitu loh. Kita belajar untuk melihat dengan kacamatanya Tuhan, saudara. Amin. Nah, lalu yang kedua, tipsnya apa sih selain yang pertama kita memplan dengan baik. Yang kedua adalah kita belajar untuk mengenal pribadi yang memegang kendali hidup kita. Nah, kalau kita salah mengenali Tuhan, saudara, kita salah memahami isi hatinya. Akhirnya kita jadi orang yang apa? Kita jadi orang yang punya victim mentality, saudara. Punya mentalitas korban. Kita jadi orang yang gampang menyalahkan kondisi kita. Padahal kita harus belajar jadi orang begini, saudara. Kita ada hal-hal yang kita ini bisa kontrol, ada hal yang kita tidak bisa kontrol. Contohnya hal yang tidak bisa kita kontrol apa? Contoh kita pergi ke supermarket, kita mau beli hand sanitizer misalnya. Di sana ada atau tidak ada stoknya, itu di luar kontrol kita, saudara. Tapi bagaimana kita merespon, itu tergantung kita. Kalau kita ngeresponnya marah-marah, mungkin malah kita kelewatan. Ternyata, oh ada produk lain yang kita sedang butuhkan loh, yang lain selain hand sanitizer misalnya. Tapi kita jadi panik, jadi orang yang khawatir, jadi orang yang kacau. Akhirnya pikiran kita juga kacau. Kita tidak bisa jadi orang yang bisa ngeplan dengan baik. Nah, kenali pribadi yang memegang kendali hidup kita itu seperti apa, saudara. Nah, kita akan buka banyak ayat. Kenapa? Di saat-saat seperti ini, tahukah? Bukan fakta yang akan membuat kita lebih baik, tapi firman Tuhan, saudara. Hari ini Tuhan banyak ngomong di hidup saya tentang firman-Nya, tentang janjinya, tentang kata-katanya, tentang apa yang menjadi isi hatinya. Kenapa? Hanya itulah yang bisa menenangkan kita, saudara. Kita tidak bisa, kalau kita mantau terus, oh ini sekarang posisinya yang kena positif berapa, yang negatif berapa, yang meninggal berapa, kita malah nggak akan tenang hati kita, saudara. Belajar untuk mengenali pribadinya Tuhan. Orang yang, pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita, kita coba kenali itu. Nah, pribadi Tuhan itu pribadi yang seperti apa sih, saudara? Kita buka di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Yang saya dapat dari sini, Allah adalah pribadi yang setia, saudara. Setia itu artinya begini loh, saudara. Di musim tidak baik pun, dia tetap menepati kata-katanya. Nah, ini bedanya dengan manusia. Ini kan ada sebuah jokes kalau ada seorang cowok yang lagi PDKT dengan cewek, bilangnya apa? Nanti aku akan ke rumahmu, badai pun akan kuterjang. Tapi gerimis aja gak datang, saudara. Jangankan badai, gerimis aja gak datang. Nah tapi Tuhan itu beda, Tuhan itu pribadi yang setia. Dikatakan tadi sebab Allah itu setia, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai pun, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi tahu enggak bahwa Tuhan itu selain setia, Tuhan itu juga pribadi yang bertanggung jawab, saudara. Tuhan itu enggak cuma setia, tapi juga bertanggung jawab. Dan itu penting, saudara. Kalau kita punya Tuhan yang tidak bertanggung jawab, repot, saudara. Kita akan dibiarkan gitu aja. Begitu ada masalah berat, ditinggal. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Tuhan itu kasih kita jalan keluar. Sesulit apapun masalahnya, percayalah, saudara, itu sesuai dengan kapasitas kita. Nah, saya mau sharing, saudara. Justru, tahukah di masa-masa sulit ini, Tuhan itu banyak menunjukkan kasih setianya di hidup saya, saudara. Dia menunjukkan betapa setianya Tuhan. Di masa sulit ini, saudara, buat saya yang ada di dunia marketing sekarang ini sulit karena customer itu ditemuin saja tidak mau, saudara. Takut, saudara. Takut karena physical distancing-nya. Jadi kayak, aduh nanti aja setelah corona lewat. Nah coronanya lewat, saya juga lewat masa depannya di perusahaan saya. Targetnya kan jalan terus sebagai marketing. Gak bisa saya nunggu corona lewat, gak bisa. Saya tetap harus tawarkan produk saya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Waktu kita belajar untuk serahkan ke Tuhan, kita sudah ngeplan dengan baik. Kita serahkan, kita percaya dengan Tuhan. Ada aja loh mujizatnya, saudara. Berapa minggu yang lalu, tiba-tiba saya dapat satu customer yang secara nominal sebenarnya tidak terlalu besar lah. Dan itu pun jauh, saudara. Saya harus temui itu sudah dekat perbatasan dengan Jawa Tengah, saudara. Jadi hampir 4 jam naik mobil ke sana, PP hampir 8 jam, saudara. Dan itu makan sudah seharian waktu kerja saya, saudara. Tapi
Tahu enggak? Tuhan itu waktu kita setia dengan perkara kecil, waktu kita juga ikut dengan sifatnya Tuhan kita setia, kita kerjakan pekerjaan itu. Ada mujizat, ada terobosan terjadi loh. Orang itu puas dengan pelayanan kami karena bela-belain, maksudnya dengan kondisi sudah waktu itu awal sih, masih belum dilarang untuk kayak keluar kota atau apa, belum ada work from home. Jadi masih bisa, cuman sudah ada beritanya. Dia cukup kagum maksudnya dengan kami, kok mau ya profesional tetap dilayani ke sana. Kita pergi keluar kota sampai hampir 4 jam. Dia balik loh, dia kenalin temennya ke kami dan dapat lumayan loh omsetnya, kita dapat a huge number gitu loh. Dapat nominal yang cukup besar dan itu cukup masuk untuk target saya. Dan saya kayak, di situ saya itu melihat kayak, Tuhan itu ajaib ya. Kalau kita itu mau benar-benar setia sama Tuhan, kita mau benar-benar pegang Tuhannya kita, gak ada yang mustahil loh. Hari ini mungkin tidak gampang saudara, saya tahu mungkin Anda yang kuliah, Anda yang kerja, suasananya juga tidak lagi baik-baik saja. Tapi percayalah saudara, kita ini sedang mempercayai Tuhan yang tepat saudara. Amin. Kita mempercayai Tuhan yang tepat. Lalu di Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah di sini Tuhan ingatkan, kekuatan kita itu justru waktu kita mau percaya dan beristirahat saudara. Mau tenang jiwa kita. Istirahat tadi berbicara tentang jiwa kita yang tenang. Enggak panik. Bukan berarti diam saja itu, diam enggak ngapa-ngapain saudara. Enggak. Tetap yang kuliah, kuliahlah. Yang sekolah, sekolahlah. Yang belajar, belajarlah. Yang bekerja, bekerjalah. Tapi bisa enggak jiwamu itu tenang? Di saat kondisi yang enggak enak begini, bisa enggak kita ini masih bisa bersyukur dengan Tuhan? Bisa enggak kita masih bisa mengatakan bahwa ya Tuhan itu baik? Kalau mau katakan memuji Tuhan, orang-orang percaya itu suka memuji Tuhan. Inilah saatnya saudara. Inilah saatnya kau memuji Tuhan. Inilah saatnya kau mengagungkan Tuhan. Inilah saatnya Tuhan tuh pengen dengar dari hatimu. Kalau kondisinya tidak baik, masih enggak kita ini mau memuji Tuhan? Lalu apa lagi? Keluaran 14 ayat 14. Inilah janji Tuhan di hidup kita. Keluaran 14 ayat 14. Katakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah ini ada cerita menarik saudara. Berapa tahun yang lalu waktu ambil ayat emas di gereja untuk awal tahun saya tuh dapat ayat ini. Dan ayat ini tuh saya rasa ayat favorit saudara. Hampir semua orang akan memfavoritkan ayat ini. Enak banget kan? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tapi tahukah saudara, ternyata untuk diam itu tidak mudah loh saudara. Ternyata untuk istirahat itu ternyata tidak mudah loh. Tahun itu saya banyak diuji oleh Tuhan. Waktu saya sudah berusaha lakukan yang terbaik. Bisa enggak jiwa kita tenang? Bisa enggak kita diam? Perikop ini saudara, kejadiannya itu waktu bangsa Israel terakhir sebelum dia menyeberangi laut untuk meninggalkan Mesir. Jadi Keluaran 14 itu cerita backgroundnya adalah Mesir menyerang untuk penghabisan kali. Firaun menyerang untuk yang terakhir kali. Dan di ayat itu Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tidak gampang saudara, tidak gampang. Kenapa? Karena bangsa Israel itu sudah cenderung, waktu itu sering apa sih yang dilakukan? Menggerutu dan bersungut-sungut. Untuk diam itu susah saudara. Konteksnya bahkan di sini adalah, God will fight for you and you keep your mouth shut. Jadi suruh tutup mulut saudara. Kenapa? Karena sering kali tanpa sadar waktu kondisi tidak enak, apa yang keluar dari mulut kita adalah keluhan saudara. Keluhan, sungut-sungut yang keluar. Bukan lagi pujian dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu sampai bilang, shh, aku aja yang perang, kamu diam. Kamu diam aja. Hari ini juga sama saudara. Kalau kau tidak bisa ucapkan berkat bahkan diamlah. Biar Tuhan yang berperang untuk kamu. Kita tidak bisa saudara. Ini kayak wabah ini adalah musuh yang sulit sekali kita kalahkan. Kenapa? Karena tidak kelihatan saudara. Kalau musuhnya berupa orang atau benda gitu kita masih bisa lihat. Ini virus saudara. Masalahnya ini mikroskopis saudara, kita tidak bisa lihat. Kita mau lawannya bagaimana? Kita mau cuci tangan, kita mau mandi, kita mau ganti baju setiap jam sekalipun kita tidak akan tahu. Kita ini sebenarnya ketempelan atau enggak, kita enggak pernah tahu. Maka belajar untuk apa? Jangan keluarkan kutuk dari mulutmu. Hari ini ucapkan berkat,
Ucapkan kalimat yang membangun, ucapkan firman Tuhan. Tidak ada yang lebih membangun lagi dibandingkan firman Tuhan di hidup kita. Amin. Ucapkan. Di terjemahan lain dikatakan, the Lord himself will fight for you. Just stay calm. Santai, chill. Santai, relax saja. Tuhan yang akan perang buat kamu. Tuhan itu pribadi yang seperti apa lagi sih? Tuhan itu pribadi yang mampu dan mau, saudara. Kalau Tuhan mampu tapi tidak mau menolong kita, repot, saudara. Atau Tuhan mau tapi tidak mampu, lebih repot lagi, saudara. Tapi Tuhan kita itu enggak. Tuhan kita itu Tuhan yang mampu dan mau, saudara. Di Matius 11 ayat 28 dikatakan begini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Tuhan tuh mampu dan mau, saudara. Bukan hanya mau, Tuhan bahkan mengundang. Marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Hari ini, taruh beban kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau dan Tuhan tuh mampu, saudara. Saudara tahu enggak bahwa ayat ini tuh berbicara di hidup saya tentang kuk yang kupasang. Tuhan tuh taruh kata-kata yang spesifik itu, kuk. Kuk itu apa sih? Kalau saudara tahu, sapi itu waktu membajak di sawah, nggak bisa sendirian, saudara. Jadi sapi itu harus berdua, lembu itu harus berdua, dan untuk mengikat sapi itu supaya bisa jalannya beriringan, ditaruhlah kayu di antara dua sapi itu. Itulah kuk, saudara. Itu kuk namanya. Kuk itu fungsinya untuk apa sih? Untuk mengarahkan si sapi ini supaya kerjanya bisa optimal. Supaya dia itu tidak miring-miring. Kuk itu seperti kemudi kalau di kendaraan. Nah, Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Artinya kita itu tidak perlu memberatkan punggung kita. Kita tidak perlu memberatkan hidup kita itu dengan hal yang bukan dari Tuhan. Contohnya apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran itu sungguhan bukan sesuatu yang ilahi, saudara. Kekhawatiran itu bukan sesuatu yang dari Tuhan. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang ketakutan yang kita ciptakan sendiri, saudara. Dikatakan, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya terberkati sekali dengan salah satu terjemahan yang lain berkata begini. Then Jesus said, come to me all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Rest itu tidak sama dengan diam saja, saudara. Rest itu berbicara tentang istirahat di hadiratnya Tuhan. Rest itu berbicara tentang kita ini percaya dengan Tuhan. Tahu enggak, saudara, sebenarnya istirahat itu adalah sebuah kemampuan untuk kita ini percaya dengan Tuhan secara penuh, saudara. Nah, ada sebuah cerita yang seorang papa ini memiliki ada seorang papa yang memiliki seorang anak berusia 3 tahun. Orang ini tinggal di Eropa, saudara. Dan karena suatu kepentingan dia harus mengunjungi keluarganya. Waktu itu dia harus menuju ke Jerman, saudara. Dan di perjalanan ini, itu untuk waktu itu dia naik mobil dan itu butuh waktu 3 hari 3 malam, saudara. Untuk sampai ke Jerman. Dia bersama dengan istrinya, juga bernama dengan anaknya yang umur 3 tahun ini. Nah, anaknya ini kan pertama kali ke luar negeri. Dia tidak pernah ke luar negeri, tidak pernah pergi jauh, tidak pernah nginep juga di perjalanan seperti itu. Tidak pernah naik mobil jarak jauh, dah intinya. Waktu hari pertama, si anak ini nanya terus ke papanya, Papa, ini mau kemana? Oh, mau ke Jerman, kita mau ke keluarga kita di sana. Papa tahu jalan ke sana? Enggak, nak, tapi ada peta, kita pasti bisa sampai. Oh gitu, ya. Berapa jam kemudian anaknya mulai tanya lagi, Pa, lapar. Papa tahu nanti makannya di mana? Iya tahu, nak. Tenang aja, ini jalan yang keluar kota ini banyak penjual makanan, kita bisa makan di sana. Dan anaknya terus selama berjam-jam kemudian masih tanya terus. Hari pertama dia tanya, hari kedua dia tanya, sampai kemudian di hari ketiga anaknya itu sudah tidak tanya lagi. Anaknya sudah tidak tanya dan papanya yang jadi bingung. Nah, kok enjoy banget, kenapa nggak nanya sama sekali sama papa? Emang kamu tahu nanti makannya di mana? Enggak. Tahu nggak jalannya nanti kemana? Enggak. Loh kenapa kok bisa tenang? Soalnya kan papa yang mengemudi, aku aman. Selama papa yang mengemudi pasti aman. Aku tahu papa enggak mungkin biarin aku kelaparan, papa enggak mungkin sesatin aku.
Nah bisa nggak sih maksudnya kita dengan Tuhan itu sepolos anak kecil ini? Kenapa kok Tuhan selalu bilang jadilah seperti anak kecil? Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Anak kecil ini punya complete trust sama Tuhan, sama Bapaknya. Anak kecil itu selalu punya rasa percaya yang polos. Kita yang dewasa mempelajari itu dengan rumit namanya iman. Tapi anak kecil itu punya kepercayaan yang sederhana saudara. Bahwa ayahnya itu tidak mungkin mencelakakan dia. Pernah lihat saudara anak kecil yang usia 1-2 tahun itu kalau main tuh digendong sama papanya dilempar-lempar ke udara saudara. Dilempar, ya nggak jauh saudara, nggak sampai 2 kilometer gitu juga enggak. Tapi dilempar-lempar itu anaknya apa yang dilakukan? Apakah anaknya maki-maki ayahnya? Enggak, anaknya malah ketawa saudara. Seneng kayak gitu loh. Kenapa? Karena dia percaya sama papanya. Nggak mungkin dia dicelakakan. Itu bukan papanya kalau mencelakakan dia. Kita hari ini sebenarnya kita anak siapa? Sungguhan dah, kita ini paham dengan pribadi yang memegang kendali atas hidup kita. Sungguhan dah, kita ini jadi orang yang mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Kalau kita paham, saudara, dengan hati Tuhan, tahukah bahwa hidup kita itu akan tenang? Di Mazmur 127 ayat 2 dikatakan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini tidak mengajari kita untuk malas, saudara. Enggak. Tuhan kita itu Tuhan yang rajin, saudara. Tapi ayat ini berkata begini loh, kita ini mau hidup dengan kekuatan kita, atau kita ini mau hidup dengan kekuatan yang diberikan Tuhan ke hidup kita. Kita itu mau jadi orang yang mencintai diri kita, atau kita menjadi orang yang mencintai Tuhan. Kita mau didapati jadi orang yang selfish, atau membiarkan Tuhan itu mencintai diri kita. Tahukah waktu kita percaya, waktu kita sungguh beriman, kita itu hidupnya sungguh-sungguh memegang bahwa ya Tuhan itu mengasihiku. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan aku. Tahukah bahwa kalau kita percaya itu, kita hidup seperti itu, Tuhan itu sungguh tidak akan tinggalkan kita. Bahkan di ayat tadi dikatakan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara. Wow, waktu saya tahu kebenaran ini, lalu apa lagi yang kita takutkan saudara? Tadi waktu penyembahan di awal Tuhan ingatkan saya, Chandra kamu itu orang Kristen, kamu itu anak Tuhan, kamu itu anakku, kamu takut apa? Orang yang takut itu karena tidak tahu tujuannya kemana saudara. Sedangkan kita itu sudah tahu. Tujuan akhir kita kemana kita tahu, bahkan tujuan kita di sini kita sudah tahu. Kita hidup untuk Tuhan, mati pun kita akan ketemu dengan Tuhan. Apa yang kita khawatirin? Sungguhan saudara, hari-hari ini kalau saya renungkan, Tuhan itu kok baik banget ya di hidup kita ya. Kalau kita bisa mengenal isi hati Tuhan seperti itu, kita akan jalani hidup kita itu berbeda saudara. Kita akan melihat Tuhan itu dengan cara berbeda. Kita tidak lagi jadi orang yang menyalahkan Tuhan, salah paham dengan Tuhan. Kita tidak lagi jadi orang yang nggak ngerti isi hati Tuhan. Jadi orang yang negatif terus. No. Hari ini saya cuma mau ingatkan sederhana saudara. Tuhan tuh ingatkan saya sebuah quotes yang lama, yang semua orang pasti sudah tahu kayak gitu. Do your best and let God do the rest. Semua ini quotes sejuta umat, semua orang juga tahu. Do your best and let God do the rest. Tapi berapa hari lalu Tuhan tuh kayak gelitik hati saya gitu loh. Quotes ini dibicarakan di hati saya, Tuhan lanjutkan kalimatnya. Do your best and let God do the rest. But when God do the rest, can you take a rest? Bisa enggak kamu istirahat? Kalau kamu katakan kamu sudah lakukan yang terbaik dan sisanya itu Tuhan yang kerjakan. Oke. Dan kalau aku kerjakan sisanya bisa enggak kamu istirahat? Manusia itu makhluk yang senang punya rasa aman. Rasa aman manusia itu kalau dia bisa pegang kontrol saudara. Maka kalau kita sering enggak bisa pegang kontrol itu jadi orang yang panik, jadi orang yang bingung, jadi orang yang gelisah sekali. Tahukah bahwa gelisah sendiri itu bisa jadi penyakit di hidup kita saudara. Saya punya seorang teman yang rajin nge-gym saudara. Badannya six pack. Lemaknya rendah sekali. Tapi hidupnya tidak tenang dan banyak penyakit. Kenapa? Karena gelisah hatinya. Pernah chat saya dan katakan, Chandra kenapa aku enggak bisa tidur ya? Aku gelisah banget. Padahal kalau secara keuangan sangat mampu saudara. Badannya fit. Punya keluarga yang baik juga. Tapi kenapa kok gelisah terus? Kenapa? Karena enggak punya Tuhan di hidupnya. Enggak tahu siapa yang pegang otoritas di hidupnya. Enggak tahu siapa yang pegang kendali di hidupnya. Percayai Tuhan saudara. Percayai Tuhan. Hari ini
2 poin sederhana aja. Bagaimana kita bisa beristirahat dengan tenang jiwa kita. 1, waktu kita bisa merencanakan dengan baik. Kita mengajak Tuhan dalam perencanaan kita. Kita tidak tinggalin Tuhan. Kita bukan jadi orang yang nantinya salahin Tuhan. Sudah nggak ngajak Tuhan di awal. Waktu perencanaan. Tidak ngelibatin Tuhan waktu jalannya. Tapi waktu ada kondisi tidak enak kita jadi orang yang nyalain Tuhan. No, kita mau jadi orang yang merencanakan bersama dengan Tuhan. Ayo rencanakan dengan Tuhan dari awal. Planmu, hari-hari ini studimu. Kau jangan berkecil hati saudara. Kau yang lagi tugas akhir. Kau yang lagi kuliah, kau yang lagi sekolah, kau yang lagi bekerja. Ini belum akhirnya saudara. Ini belum tamat saudara. Tuhan ada di pihakmu. Tidak pernah tamat saudara. Kamu di pihak yang tepat. Amin. Saya minta pelayan praise worship untuk maju ke depan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kayak Tuhan pengen banget hari ini. Kita taruh hati kita ke Tuhan. Ini bukan tentang teorinya saudara. Bukan tentang bagaimana kita tahu A, B, C, D di Alkitab. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh jalani hidup kita dengan Tuhan saudara. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan ambil waktu cukup lama kita untuk sembah Tuhan. Tahukah Tuhan sungguh-sungguh rindu untuk kita temui lagi. Saya sangat merindukan tadi. Waktu lihat kursi-kursi di sini saya kayak kangen banget. Kapan ya bisa ketemu sama jemaat lagi? Kapan ya kita bisa saling ketemu? Hari ini Tuhan titipkan juga salam kangennya itu ke kalian saudara. Kau yang streaming hari ini pun, kau yang ada di sini, Tuhan kangen sama kamu. Tuhan, ajarku menghargai waktumu. Ajarku berdiam diri di hadapan hadiratmu. Menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahteramu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu. Ajarku mengucap syukur dalam segala perkara. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Tuhan, ajarku menghargai waktumu. Ajarku berdiam diri di hadapan hadiratmu. Menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu. Ajarku mengucap syukur dalam segala perkara. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan.
Hari ini saudara, kalau hatimu sedang gak tenang, hatimu sedang gelisah, kau sedang sulit sekali melihat masa depanmu, kau sedang sulit sekali melihat apa baiknya dari kejadian ini, apa baiknya dari kondisi ini. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Ada sebuah garansi dari Tuhan. Aku tidak pernah tinggalkan engkau, kata Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan kau di telapak tanganku, kata Tuhan. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau sekalipun, tapi aku tidak akan pernah tinggalkan engkau. Aku sudah melukiskan kau di telapak tanganku, kata Tuhan. Itu Tuhan bilang dilukiskan, di bahasa aslinya itu ditato, saudara. Jadi itu sudah ada mark, ada sebuah tanda di tangannya Tuhan. Kalau hari ini kau merasa ditinggalkan, saudara, ingat sebuah tanda di tangan Tuhan itu, saudara. Kau mungkin lihat tanda itu cuma seperti lubang paku saja, seperti lubang. Tahukah itu adalah namamu, saudara? Tuhan tidak pernah tinggalkan kau, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kau sendirian jadi seperti anak yatim piatu. No, Tuhan sungguh mengasihimu. Hari Tuhan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini saya rasakan banyak hati-hati yang gelisah. Kalau kau adalah orangnya, saudara, kau boleh taruh kedua tanganmu, dadamu. Nyanyikan lagu ini lagi dari ref saja. Taruh kedua tanganmu di dadamu dan katakan, jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hari ini Tuhan, jiwaku, tidak ada batas, tidak ada jarak Tuhan dalam hadirat Tuhan. Tidak ada jarak dan waktu yang bisa membatasi kasih-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu saat ini berdoa ya Tuhan, buat setiap orang, bahkan dari kami yang live streaming sekalipun ya Tuhan, yang streaming, yang ada jauh di sana di depan monitornya. Hari ini saat kedua tangannya ditaruh di dadanya Tuhan, biar ada tangan yang berlubang paku itu, biar ada tangan yang bertanda setiap nama kami itu Tuhan, juga menyentuh hati itu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, aku berdoa Tuhan, tangan yang berlubang paku itu menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Tenanglah jiwamu, tenanglah jiwamu, tenanglah hatimu. Hari ini tidak ada lagi hati yang kacau, tidak ada lagi hati yang takut, tidak ada lagi hati yang khawatir, tapi ada hati yang percaya dengan Tuhan. Tuhan berdoa ya Tuhan, sungguh Tuhan. Jangan biarkan hari-hari ini Tuhan, kami khawatir dengan hidup kami ya Tuhan. Jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah. Semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah. Semua indah pada waktunya. Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku,
Hari ini sungguh saudara, Tuhan taruh ini kuat di hati saya. Kalau hari-hari ini kau sudah merasa melakukan yang terbaik, inilah waktunya untuk kau mempercayakan sisanya ke Tuhan. Inilah waktunya untuk kau istirahatkan jiwamu, kau istirahatkan hatimu, kau istirahatkan rohmu. Kau taruh itu semua kehadiran Tuhan. Kau taruh itu semua di depan kaki Tuhan, bebanmu itu. Belajarlah percaya pada Tuhan yang setia, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang mampu dan mau menolong hidupmu. Hari ini biar setiap kita yang masih khawatir dilepaskan semuanya. Karena kasih Tuhan yang akan melepaskan hidupmu. Karena kasih Tuhan yang akan melepasmu dari setiap kekhawatiran itu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh. Kasih-Nya Tuhan. Mari sembah Dia. Percayalah, semua indah pada waktunya. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Amin. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Agungkan Dia, Ku tahu rancanganmu pujilah Dia. sempurna. Kapan saat yang paling bagiku. tepat untuk memujinya? Adalah ketika dirimu merasa, dagingmu merasa bahwa kau tak mampu untuk bersyukur. Pujilah Dia, agungkan Dia. Ku tahu rencanamu. Ku tahu rencanamu Allah Immanuel indah beserta dengan kami. bagiku. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Ku tahu Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. kehendakmu Bumi boleh baik berlalu, bagiku. langit boleh berlalu, tapi firman-Mu tak pernah gagal di hidup kami ya Tuhan. Sempurna bagiku. Kau Allah yang menjamin hidup kami. Ku tahu jalan-jalan Untuk apa kami takut? yang terbaik. Untuk apa kami khawatir lagi? Ku tahu rencana-Mu. Ku tahu rencanamu Ya, sembah Dia, agungkan Dia. bagiku. Perkatakan iman-Mu, Ku tahu kehendakmu biar hatimu bersuka cita. baik bagiku. Hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Ku tahu rencanamu Kau baik Tuhan, sempurna Kau baik Tuhan. bagiku. Kau yang pegang hidup kami. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang memberkati kami. Kau Allah yang selalu memikirkan kami. Ku tahu Kau rencanamu jaga hidup kami. Kami biji matamu. bagiku. Sehelai rambut kami yang jatuh pun Kau perhitungkan ya Tuhan. Setiap hal yang terjadi di hidup kami seturut kehendak-Mu. Semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Tenanglah jiwaku. Tenanglah batinku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah batinku. Hai jiwaku. Tenanglah. Pujilah Dia dengan segenap hatimu. Pujilah Dia dengan segenap kekuatanmu. Dia layak menerima yang terbaik di hidup kita. Dia layak menerima yang terbaik. Angkat kedua tanganmu. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertaimu. Ketika Allah berkata jangan khawatir, itu artinya Dia menyertaimu. Karena Dia yang pegang kendali di hidupmu. Dia Allah yang berjalan di dekatmu dalam setiap musim hidupmu. Dia Allah yang selalu ada. Dia tak pernah meninggalkan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, kata Yesus. Terimalah pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Dia yang menyertaimu sampai kepada kesudahan akhir zaman. Setiap kesusahan, setiap pencobaan yang kau alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dia Allah yang menguatkanmu. Dia Allah yang menyertaimu. Ketika kau menantikan mujizat dan mujizat itu tak kunjung datang, maka engkaulah mujizat itu. Jadilah mujizat itu. Setialah dan percayalah. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Yesus menyertaimu. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang menerima berkat ini mari katakan amin. God bless you.